Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep produksi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pembimbing Muhammad Alwi SSY, MEI. Perkenalkan, nama saya Tasya Utami dengan NIM 2004-0112 dari kelas EKIS 2A. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari produksi. Nah, produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, dan managerial skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk atau from utility, memindahkan tempat atau place utility, dan menyimpan atau store utility. Pengertian sistem produksi adalah merupakan keterkaitan komponen satu atau input dengan komponen lain atau output, dan juga menyangkut prosesnya terjadi interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem produksi. Komponen dalam sistem produksi adalah input, proses, dan output. Nah, pengertian komponen output adalah barang atau jasa. Komponen proses dalam mentransformasi nilai tambah dari input ke output adalah pengendalian input, pengendalian proses itu sendiri, dan pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. Upaya umpan balik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas output yang diinginkan sesuai dengan harapan atau expectations produsen. Selanjutnya, pengertian produksi ditinjau dari dua sudut. Nah, pengertian yang pertama yaitu pengertian dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru. Ini menimbulkan from utility. Dan pengertian yang kedua yaitu pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena place, time, dan possessions. Kemudian, teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi yang pertama yaitu bagian memilih kombinasi menggunakan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Dan yang ketiga yaitu bagaimana memilih teknologi yang tepat yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai fungsi produksi dan faktor-faktor produksi. Nah, di sini yang dimaksud dengan fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input atau variabel yang dijelaskan dengan simbol Y dengan variabel yang menjelaskan dengan simbol X. Variabel yang dijelaskan adalah output atau produksi, dan variabel yang menjelaskan adalah input atau faktor produksi, atau sebagai variabel tak bebas atau dependent variable dan independent variable. Nah, kemudian faktor-faktor produksi. Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan korbanan produksi. Mengapa disebut demikian? Karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produksi. Dalam bahasa Inggris, faktor produksi ini disebut dengan input. Macam-macam faktor produksi atau input ini
jumlahnya dan kualitasnya perlu diketahui oleh seseorang produsen. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep produksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga yang menonton ini bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Selebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.